Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda Buton, yaitu channel yang selalu membahas tentang tanaman durian ya. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Sang Pencipta sehingga saya kembali beraktivitas di kebun durian ini. Setelah beberapa hari kemarin saya tidak mengupload video karena ada hal yang penting ya yang harus saya lakukan. Sekarang saya kembali ke kebun untuk melihat perkembangan tanaman durian di saat memasuki musim kemarau ya. Saya akan coba berbagi kegiatan saya yang biasanya saya lakukan pada saat memasuki musim kemarau pada tanaman durian saya ya. Tujuan dari apa yang saya lakukan ini agar supaya tanaman durian yang saya tanam di kebun ini bisa bertahan melewati musim kemarau ya. Jadi di kebun saya ini belum ada sarana irigasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman durian saya minimal bisa bertahan ya. Karena tanpa irigasi kita berharap tanaman durian juga bisa bertahan melewati musim kemarau sahabat. Jadi cara saya agar tanaman durian saya bisa bertahan, saya menggunakan sistem irigasi tetes sahabat. Yang saya buat dari botol bekas. Ini salah satu botolnya sahabat. Pada saat waktu musim hujan yang lalu saya lepas dari pohonnya ya. Dan hari ini saya akan kembali pasang agar supaya bisa saya melakukan penyiraman kembali menggunakan sistem irigasi tetes ya. Tapi sebelumnya bagi yang baru mampir, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar nanti apabila ada video-video baru yang saya upload Anda tidak ketinggalan ya. Oke sahabatku, terima kasih banyak bagi yang sudah like dan subscribe di channel saya. Kita akan lanjut bagaimana cara kerja irigasi tetes yang saya terapkan di pohon tanaman durian yang ada di kebun saya ini ya. Oke sahabat, kita akan ambil dulu botolnya. Saya akan coba jelaskan sedikit bagaimana cara kerjanya ya. Oke sahabatku, jadi untuk botol irigasinya ini dari botol bekas ya. Ini sebelum kita pergunakan harus dicuci bersih sahabat, agar supaya isi dari botol ini tidak mengganggu perkembangan tanaman durian kita ya. Jadi untuk botolnya bebas ya, mau botol dari jenis apapun bisa. Ada juga yang sarankan agar menggunakan cergen yang 5 liter ya, yang isi 5 liter, agar supaya airnya bisa banyak ya dalam sekali siram. Tapi kembali lagi sahabat, kenapa saya gunakan botol yang kecil seperti ini? Karena memang di daerah saya ini sangat jauh dari sumber mata air sahabat. Jadi jika saya gunakan per 5 liter satu pohon misalkan, itu akan membutuhkan air yang sangat banyak ya. Apalagi di kebun saya ini saya tanam lumayan cukup banyak untuk pohon tanaman durian, sekitar 60 pohon ya, 60 batang. Jadi jika saya gunakan untuk 5 liter per pohon, itu akan membutuhkan sekitar 300 liter air ya. Sementara untuk mendapatkan 300 liter air itu di kebun saya yang ini agak sulit sahabat. Jadi saya gunakan botol yang isi 1 liter seperti ini. Ini cukup sahabat untuk membuat tanaman durian kita bertahan ya untuk melewati musim kemarau. Jadi caranya sangat mudah. Yang pertama, untuk botolnya kita cuci bersih. Kemudian di bagian bawahnya ini kita lubangi. Karena ini botol yang sudah pernah saya gunakan, cukup kita cari lubang yang sudah bekas lubang yang lama ya. Kita akan cari. Ini sahabat, ini jelas yang ada tanda hitam.
Ini lubangnya sahabat. Jadi nanti airnya akan menetes di lubang ini ya. Saya akan coba perlihatkan seperti apa caranya ya. Jadi caranya cukup kita isi air di botol ini. Seperti ini sahabat. Ini kan lubangnya ya. Jadi kita lubangi kembali. Seperti ini sahabat cara kerjanya. Nah, sangat simpel sahabat. Ini untuk membuat irigasi tetes seperti ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Sangat mudah untuk pengerjaannya. Dan ini alhamdulillah bisa menghidupi tanaman durian saya yang ada di kebun ini ya. Walaupun hanya sebesar botol ini sahabat. Bisa dilihat ya airnya. Ini menetes melalui lubangnya. Saya akan coba tunjukkan cara pasang di pohon duriannya ya. Jadi saya ulangi, untuk persiapannya kita siapkan botol bekas. Yang jelas botolnya harus kita cuci bersih ya, terutama dari bahan yang mengandung seperti minyak. Ini yang saya gunakan ini bekas botol herbisida sahabat. Hanya saja saya sudah cuci menggunakan deterjen ya. Ini sudah bekas dari tahun lalu saya gunakan. Tahun ini saya akan kembali gunakan sahabat di saat memasuki musim kemarau ini. Jadi kita siapkan botol bekas seperti ini, kemudian kita lubangi ya. Ini untuk lubang di bawah botol seperti ini bisa kita gunakan jarum atau bahan-bahan yang lainnya yang bisa menembus botol ini ya. Tentunya untuk lubangnya jangan terlalu besar ya, supaya airnya bisa menetes perlahan-lahan ya, seperti ini. Seperti itu sahabat. Kemudian untuk tutupnya jangan lupa dipasang juga, karena ini biasanya untuk pengalaman saya ya, pada saat kita siapkan air di bawah pohon tanaman durian kita, jika kita tidak tutup, ada serangga yang akan masuk ke dalam ya, sehingga air yang ada di dalam ini akan menjadi kotor sahabat. Itu tujuannya, agar supaya juga jika ada kotoran yang jatuh dari atas tidak masuk ke dalam botol irigasi tetes kita, sehingga bisa menyumbat lubang yang kita persiapkan untuk keluarnya air sahabat. Oke, saya akan coba tunjukkan cara pasang di pohonnya seperti apa. Jadi botolnya cukup kita gantungkan di bawah pohonnya seperti ini sahabat. Kita ikatkan. Jadi bisa dilihat sahabat, ini seperti ini cara kerjanya sahabat. Untuk titik jatuhnya air sedekat mungkin dengan pohon tanaman durian kita sahabat. Biasanya saya buat seperti ini di bawah pangkalnya ini ya. Jadi tanpa harus membutuhkan air yang banyak, pangkal pohon tanaman durian kita sudah bisa basah ya, seperti itu sahabat. Ini ada juga yang bertanya yang lalu setelah saya tunjukkan videonya, ini bisa berapa hari habisnya ya. Ini cepat saja sahabat habisnya, mungkin 1 malam ataupun tidak cukup ya untuk 1 hari. Hanya saja tujuan saya kenapa saya lakukan seperti ini, harapannya jika kita teteskan di bawah pangkal pohonnya seperti ini, semua air yang kita siapkan ini akan terserap langsung oleh tanaman kita ya. Seperti itu sahabat.
Jadi tanpa membutuhkan air yang banyak, pangkal pohon tanaman durian kita sudah bisa basah, sahabat. Ada yang cara seperti itu. Alhamdulillah tanaman durian yang ada di kebun saya ini bisa melewati musim kemarau ya. Ini sudah lumayan tinggi untuk tanaman durian saya yang ini, sekitar tinggi 2 meter. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Ini belum cukup, terkecuali di bulan Desember baru 2 tahun umurnya. Saya tanam dari bibit yang sangat kecil, sahabat, umur di bawah 50 cm. Alhamdulillah perkembangannya juga cukup baik, sahabat, walaupun sarana irigasinya seperti yang saya perlihatkan ini ya. Bagi para sahabat yang dekat dengan mata air, baiknya menggunakan irigasi yang bagus ya, menggunakan pipa, agar supaya pohonnya bisa maksimal mendapatkan air, sahabat. Dengan cara seperti itu akan membuat tanaman durian kita lebih bagus perkembangannya ya. Ini untuk alternatif bagi para sahabat yang kebunnya jauh dari mata air, sahabat. Bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi tidak ada alasan ya jika kita ingin menanam tanaman dengan cara apapun. Yang penting tanaman kita bisa bertahan di musim kemarau. Saya kira ada yang cara irigasi tetes juga seperti ini bisa menjadi solusi ya bagi para sahabat yang ingin menanam yang kebunnya jauh dari mata air. Oke sahabatku, untuk video saya kali ini mungkin saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat mengenai cara pembuatan irigasi tetes untuk menyiram tanaman durian di kebun. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada saran dan masukan dari para sahabat, silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.